Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi kita bertemu dengan materi komputer akuntansi manufaktur kelas 12. Yeay. Oke ya, kita akan melanjutkan transaksi berikutnya, yaitu transaksi 7 untuk perusahaan rumah komputer. Oke, kita lihat dulu jenis transaksi ke-7 dari rumah komputer. Oke, di sini untuk transaksi 7 ternyata ada bukti kas keluar yang dilakukan oleh rumah komputer kepada melalui aplikasi Dana sebesar Rp2.105.000 untuk pembelian token listrik ya. Tuh. Nah, ini juga dilengkapi dengan bukti pendukungnya atau transfer dananya. Yaitu berarti dengan kata lain kalau ada transfer dana itu kita harus memasukkannya ke dalam akun e-wallet ya, karena pakai dana itu berarti kan uangnya perusahaan yang ada di aplikasi gitu, bukan yang ada di bank ataupun bukan yang ada di perusahaan, di tangan perusahaan. Jadi harus kita aplikasikan ke cash in e-wallet. Nah, langkah-langkahnya gimana? Silahkan klik banking, pilih spend money karena kita mengeluarkan uang kas. Nah, untuk pay from account-nya pastikan kalian ganti dari cash in bank menjadi cash in e-wallet karena berasal dari Dana, dan kita masukkan untuk nomor buktinya yaitu BKK-12-3 dan tanggalnya ada tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Total amount-nya adalah Rp2.105.000 dengan pembayarannya kepada PT PLN yang beralamatkan dengan menggunakan via Dana, aplikasi Dana ya. Dan memonya adalah pembelian token listrik. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masukkan untuk jurnalnya. Jurnalnya yang pertama adalah kita lihat untuk transaksinya yaitu Rp2.105.000 ini adalah ini ya. Oke, ternyata Rp2.105.000 ini terbagi menjadi dua di bagian aplikasi dananya, yaitu angsuran atau pengeluarannya adalah 2 juta, sedangkan untuk admin bank ada admin dananya di aplikasinya adalah 1.500. Berarti harus kita akui, yaitu membeli beban listrik berarti kode 6, terkait dengan listrik, air dan telepon berarti 6.200, electricity, water and internet itu sebesar 2 juta, dan yang selanjutnya 1.500 harus kita akui sebagai payment fee. Oke ya, sebesar 1.500. Pastikan untuk out of balance-nya adalah 0. Kita coba ke Ctrl R, yaitu dengan jurnal berarti cash in e-wallet berkurang Rp2.105.000, electricity, water, telephone and expense, and internet expense 2 juta, dan payment fee-nya 1.500. Oke, kalau sudah silahkan klik OK dan klik record. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan untuk transaksi 8. Oke, kita lihat bukti transaksi 8. Ternyata di sini untuk transaksi 8 ada informasi dari Tokopedia, yaitu pesanan dari Tuan Heri yang ada di Salatiga sebesar Rp7.600.000 sudah selesai ya, sudah selesai. Dan ternyata di sini kita dikenakan biaya administrasi dari Tokopedia yaitu 1%-nya atau sekitar Rp86.600. Di sini juga ada dokumen pendukung dari Tokopedia atas pesanan Tuan Henry tadi. Nah, jadi dengan kata lain yang akan kita terima dari pesanan Tuan Henry tadi sebesar Rp8.573.400. Jadi kita harus menginputkan jurnalnya yaitu
sebelum menginputkan transaksi untuk poin 8, kita harus merubah dulu dari link account pengakuan untuk ini ya, untuk ongkos kirimnya. Untuk ongkos kirimnya harus kita akui, yaitu dengan cara silahkan kita sesuaikan dulu di link account, setup link account bagian sales ya, karena penjualan berarti kita masuk ke freight collected-nya kita tetap, sedangkan untuk I give discount for early payment kita ganti menjadi payment fee, bukan sales discount tapi ke payment fee. Payment fee berarti 6 strip 1.400. Oke ya. Payment fee itu biaya admin e-commerce. Jadi kita harus menambahkan biaya admin e-commerce sebesar 1%-nya atau 86.600 ini. Dan juga kita juga harus mengganti di access transfer late payment. Ini bukan late fees kalau di penjualan online ya, ini khusus untuk penjualan online saja, yaitu kita mengakuinya di 5.2000 atau freight paid. Oke. Freight paid itu adalah biaya kirim atau ongkos kirim yang kita bayarkan ya kepada kepada kurir atau ekspedisi JNT tadi. Jadi kita harus mengakuinya sebagai freight paid. Itu kalau sudah kita klik OK. Kita lihat lagi ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Langkah selanjutnya, setelah kita menyesuaikan setup di link account sales, kita akan memasukkan penerimaan dari penjualan tadi, penjualan dari Tokopedia tadi, yaitu sebesar 8.573.400 ya. Jadi ini yang sedikit membedakan kalau kita menggunakan transaksi perusahaan penjualan online di rumah komputer dengan perusahaan lainnya seperti hanya menjual secara offline saja, jadi agak ada bedanya ya. Oke, kalau sudah, kita masukkan untuk pengakuan penerimaan kas, yaitu di receive payment, klik sales, pilih receive payment, baru masuk untuk deposito akunnya dari cash in bank. Karena kita menerimanya dari Tokopedia, berarti masukkan ke dalam cash in e-wallet ya. Oke, lalu kita masukkan customernya adalah penjualan online. Untuk ID-nya kita ganti, kita biarkan saja. Ada nggak kira-kira ID-nya? Kalau nggak ada, kita biarkan saja. Dan untuk tanggalnya kita ganti tanggal sesuai yang bersangkutan, yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 2020 tahun 2020 ya, bukan 2021. Dan untuk amount receive-nya yang kita masukkan adalah sebesar ini, yang sudah dikurangi dengan biaya adminnya, yaitu 8.500 sekian. Yaitu kita masukkan 8.573.400. Untuk payment metodenya kita masukkan yaitu dompet digital. Karena nggak ada, kita buat dengan klik new, pilih ketikkan dompet digital, metodenya credit card ya. Kita masukkan dompet digital, paymentnya langsung dari payment penjualan online, dan kita masukkan di bagian diskonnya. Di sini ada diskon, di sini maksudnya payment fee-nya ya, yaitu sebesar 8.600 kita masukkan, sehingga untuk amount applied-nya di sini hanya ada 8.273.400 rupiah, sehingga di sini untuk finance charge-nya adalah 300.000 dan kita akan akui sebagai beban kirimnya atau ongkos kirimnya. Sebelum kita record, kita kontrol R terlebih dahulu.
yaitu di sini nanti akan ada pengakuan untuk transaksi penjualan online, yaitu cash in e-wallet kalian bertambah sebesar 8.523.400, dan ada juga diskon penjualan ya, yaitu flat out-nya 7.873,73 sekian. Lalu ada juga dari penjualan online, kita mengakui tadi 86.600, dan juga flat paid-nya kita mengakui sebesar 300.000. Oke, perhatikan di sini untuk penjualan online ternyata masih ada PPN sebesar masih ada flat out ya, PPN keluaran sebesar 7.872,73. Padahal ini adalah sebesar potongan ya, jadi seharusnya nggak ada PPN-nya, tidak dikenakan PPN. Nah, untuk mengurangi atau menolkan akun flat out-nya, kita gunakan langkah-langkah, yaitu kita klik record terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik cancel, lalu kita masuk ke dalam aplikasi transaksi jurnal, masuk ke bagian yang paling bawah di sales ya, sales paling bawah, yaitu cari yang berkaitan dengan PPN tadi ya, berarti yang ini tanggal 3 penjualan online ini tadi ya. Oke, kita klik panah putih 2 kali, kalau sudah kita ganti yang VAT ini menjadi NT. Oke, jadi secara otomatis kita akan merubahnya, dan di sini setelah kita merubahnya maka payment fee-nya tidak akan lagi 73 sekian, tetapi akan langsung menjadi payment fee sebesar 86.600 atau sebesar yang sesuai dengan yang tertera di Tokopedia, 86.600 ya. Kalau sudah sesuai silahkan klik close. Oke, mudah bukan? Mudah sekali.